Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Senang banget, syukur, puji Tuhan Yesus, di hari yang baru ini, tubuh diberkati sehat, dengan urapan yang baru, Pastor melayani, menyapa seluruh pemirsa dimanapun berada. Shalom! Damai sejahtera bagimu, damai di hati, kasih karunia Tuhan menyertai kita semuanya. Puji dan syukur, halo semuanya yang sudah bersama-sama di YouTube, Facebook, di TikTok, di Telegram, di WhatsApp, dan dimanapun platform medsos yang saudara-saudara bisa melihat, mendengarkan, mengetahui, mendapat, menyimak pelayanan ini. Ini adalah pekerjaan Tuhan yang diberkati, disertai, yang sudah banyak menolong jiwa-jiwa untuk menemukan destininya, tujuan hidup kekal mereka, dan memberikan pertolongan bagi mereka yang sedang susah, yang sedang sakit. In Jesus' name, ada aliran kesembuhan. Tambah usia, biasanya orang selalu dengan senang, sukacita, lagu hip hip hura, selamat ulang tahun dan sebagainya. Tidak salah, tapi secara pribadi saya ingatkan diri sendiri, dengan tambah usia berarti jatah hidup di dunia ini sudah semakin berkurang. Maka bagaimanapun saya dan kita semua hendaklah ingat bahwa hidup di dunia hanya sementara, sehingga saatnya Tuhan jemput kita, kita tidak sedang euforia, kita tidak sedang dalam kondisi lupa diri, kita tidak sedang dalam hidup duniawi, kedagingan, melainkan tetap hidup dalam pimpinan Bapa, pimpinan Roh, dan tetap menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan. Pujian yang sama saya persembahkan kemarin, dan ada ribuan orang-orang yang terberkati dan mereka tersentuh banget, dan banyak sekali kesaksian. Mereka berkata, ini
kebaktian ulang tahun yang berbeda karena kita selalu disajikan yang indah, bahagia, tertawa dengan semarak. Tapi ini kami kembali terus diingatkan oleh hamba Tuhan tentang hidup kekal kita. Dan hari secara khusus di hari yang baru ini, Pastor persembahkan pujian ini bagi Bapak Ibu terkasih, siapapun saudara, apapun keadaanmu, pujian ini akan menguatkan dan mengingatkan kita siapakah itu manusia, sehingga hari-hari hidup anugerah yang Tuhan masih kasih kita benar-benar mawas diri, tidak jumawa, tapi kita mau hidup menjadi berkat. Ketika rame-rame, hidup menjadi berkat. Sekali lagi, hidup menjadi berkat. Yeay! Siapa nih yang merasa terberkati dengan pelayanan ini atau baru gabung dan vibes waktu kita baru opening saja, saudara-saudara sudah terberkati? Kalau itu Anda, jangan hanya sendiri. Silakan waktu sekian detik ke depan, saya minta bagikan, share, repost, posting ulang, subscribe, dan juga berikan like, dan silakan di tap-tap layar di TikTok. Mana tap-tap layarnya? Mana share-nya? Facebook, di TikTok, YouTube, di share, di posting ulang. Dengan kita share, orang-orang masuk di live ini, mereka boleh join sehingga mereka boleh mendengar, mereka boleh mengetahui, mereka boleh merasakan, mengalami siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Siap dengan pujian yang ingatkan hidup kekal kita, agak-agak sedih-sedih, tapi semua ini mendatangkan sebuah kesadaran akan pentingnya kita perkarakan hidup kekal kita. Saya ucapkan juga selamat ulang tahun ya, saudara-saudara yang ada di bulan Maret ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati umur yang panjang, sehat selalu, dan waktunya Tuhan panggil kita didapati dalam kondisi yang sedang berjaga-jaga. Setiap insan pasti akan terima panggilan. Hari ini, esokkah, atau lusakah, biarlah setiap orang yang menyaksikan ini boleh percaya Tuhan Yesus dan menerima janji hidup kekal ketika tinggalkan dunia yang fana ini. Yang terberkati, yang terus membagikan, meng-share, men-tap-tap layar, sama-sama kita memuji Tuhan sambil melayani. Tiada mentari dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap, mengerikan, ngeri kali bah. Yang kami tahu pasti kemana kita pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Yesuslah matahariku di negeri indah, Bapakku ke sorga. Kita nanti pulang, alamatnya jelas banget kan. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang. Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada
lagi bintang dalam jurang gelap mengerikan. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Yesuslah matahariku, di negeri indah Bapakku, ke sorga kami akan pulang. Yesuslah matahariku, di negeri indah Bapakku, ke sorga kami akan pulang. Ke sorga kami akan pulang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tujuan kita jelaskan kemana? Ke sorga. Pujian ini sangat terberkati dan saya juga mendapatkan komentar-komentar yang sangat menyentuh. Biar setiap kita memperkarakan bahwa hidup di dunia adalah sementara, hidup di surga itulah kekal selama-lamanya. Perkarakan diri kita sejak hari ini. Terima kasih. Banyak banget yang membagikan. Ini pujian mengingatkan setiap yang mendengar. Kita butuh Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Setiap insan terima panggilan. Hari ini ataukah esok lusa, akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang pun mampu menghindari bayang kematian. Wahai kamu yang sedang bersuka ya kita, saya pun diingatkan, yang hidup dalam kewajaran anak dunia, nikmatin kekayaan fana dengan jumawa. Suatu hari nanti semua sirna, tak berharga lagi. Keperkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap mengerikan. Yang kami tahu pasti kemana kita pulang. Yes, di hamparan padang hijau tak bertepi. Yesuslah matahariku, di negeri indah Papaku, ke sorga
nanti kita pulang bersama. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap mengerikan, yang kami yakin pasti kemana kita pulang. Yes, surga di hamparan padang hijau, surga yang tak bertepi. Yesuslah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sorga. Nanti yuk waktunya kita pulang ke sana. Tujuan kita jelas banget. Yesuslah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sorga. Nanti waktunya kita akan pulang. Jelaskan, jadikan Yesus Tuhanmu, ke sorga. Nanti kita pulang. Yeay. Tujuan hidup orang benar, orang percaya, orang Kristen jelas. Seumpama saudara kirim surat lewat kantor pos, alamatnya jelas, kode posnya jelas. Maka tujuan hidup orang percaya waktu tinggalkan dunia yang fana ini jelas. Kemana? Ke sorga. Dan saat kita pulang nanti ke sorga, kita akan ada bersama Tuhan Bapa yang baik sampai selama-lamanya. Disitulah kita menaruh kebahagiaan kita yang kekal, yang sejati. Puji Tuhan. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah sorgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Yesus hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku
miliki, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah harta abadi kami. Terima kasih buat janji keselamatan yang Kau sediakan bagi orang yang percaya kepadamu. Amin. Tuhan, penuhilah kami dengan hasrat. Tuhan, penuhi kami dengan gairah sorgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Yesus hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Oh, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Oh, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu, dapat ku memandang wajah-Mu. Yang terberkati pujian ini silakan di-share, karena saya juga terberkati banget. Saya bawakan sekali lagi, kira jadi makna yang baik buat kehidupan rohani kita, perkara kehidupan kekal kita, sambil kita akan menyiapkan hati untuk menerima benih firman Tuhan di setiap hati yang sudah lembut, yang sudah terbuka. Buka hati saudara-saudara, dengarkan pujian ini, dan pujian ini akan mengubah hidup kita oleh karena kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala ego, keinginan, hasrat, dan semua apapun itu juga yang menjadi kedagingan kita mau tanggalkan. Yesus, penuhi kami dengan gairah sorgawi nang suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Yesus hartaku
abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan Yesus, inilah kerinduan hati kami. Hidup kami ini sepenuhnya menjadi milik-Mu. Amin. Penuhilah kami dengan hasrat gairah surgawi. Yesus, penuhi kami dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Yesus hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Puji Tuhan. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang wajah-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Kalau hidup ini Engkau sudah berikan kepada kami, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Amin. Halo semuanya, shalom, 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 shalom. Ada kabar baik buat setiap kita hari ini. Selamat mendengarkan di Time for Bible atau kita membaca kitab suci, surat cinta Tuhan Yesus, dan selamat mendengarkan kabar baik ini. Apakah itu? Yuk! Waktu yang tepat, saat yang indah, yang kita rindukan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Ada kabar baik bagi setiap Bapak Ibu terkasih yang menyaksikan, menonton, mendengarkan pelayanan ataupun berita ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus memberikanmu hidup yang kekal. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Silakan saudara ketik Yohanes pasal 3 ayat 15 sampai 17. Engkau ketik, maka engkau akan mendengarkan firman ini. Silakan diketik Yohanes 3 ayat 15 sampai 17 dan selamat mendengarkan. Ada tertulis, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia guna terima hidup yang kekal. Ini adalah kabar baik buat Anda. Tuhan Yesus menyediakan hidup yang kekal. Hidup di dunia hanya sementara. Mau senang, mau susah, hanya sementara. Ketika rame-rame, senang susah hanya sementara. Ketika rame-rame, senang susah hanya sementara. Tapi yang kekal, yang abadi, Tuhan sudah sediakan bagi saudara-saudara, yaitu hidup yang kekal yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap orang yang datang percaya kepadanya. Dan ini gratis. Jangan mau diduitin, jangan mau dimanfaatin. Ini gratis, cuma-cuma. Tuhan Yesus mati kayu salib oleh karena kasih. Dia berikan engkau keselamatan, hidup yang kekal dengan cuma-cuma. Datang sama Tuhan Yesus, ajak anak keluarga, datang sama Tuhan Yesus supaya mereka juga ketika tinggalkan dunia ini punya kepastian masuk surga, hidup yang kekal. Mati pasti. Dan mati cuma satu kali. Yang satu kali kok mau pakai coba-coba? Pastikan kita punya juru selamat yang memberikan garansi pasti. Ketika tinggalkan dunia fana ini, ada rumah yang abadi, hidup yang kekal. Tuhan Yesus yang ngomong. Ya, ketika engkau percaya kepadanya, mereka tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena kasih, Dia datang supaya manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu Bapak Ibu di sorga. Sorga itu indah. Pastor udah ke sorga belum? Belum. Tapi saya percaya firman Tuhan, Alkitab yang tertulis, saya percaya. Dikatakan kota yang kudus, indah, terbuat dari emas murni. Wow. Pemerintahannya dipimpin oleh Bapakku di surga. Keren. Tidak ada korupsi, tidak ada KKN, tidak ada suap, tidak ada kecurangan. Adil, penuh kasih. Wis. Itulah yang saya bisa menyerap remah
memotivasi, menjadi doping buat saya ketika membaca Alkitab. Sorga lebih indah dari segala sesuatu di dunia ini. Dan inilah yang Tuhan kasih kepada setiap orang yang percaya. Kalau saudara di dunia ada tantangan sementara, mau senang sementara, mau saudara terkenal sementara, mau diejek toh sementara, mau difitnah sementara. Tapi hidup yang kekal Tuhan janjikan itu abadi, kekal, eternity, selama-lamanya. Kabar baik yang kedua, saudara-saudara, saya sampaikan kepada saudara bahwa Yesus menyembuhkan saudara. Bukan hanya berikan hidup yang kekal, tapi Yesus menyembuhkan saudara. Injil Matius pasal 14 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-36. Silakan diketik Injil Matius pasal 14 ayat 34 sampai 36. Setelah kau ketik, Bapak Ibu silakan mendengarkan ayat-ayat yang akan saudara-saudara dengar dari ketik itu. Ya, ketik Matius 14 ayat 34 sampai 36. Puji Tuhan. Ada tertulis, setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu, maka semua orang yang sakit dibawanya kepadanya. Apa yang terjadi ya 36? Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubah Yesus. Dan apakah yang terjadi setelahnya? Semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ini kabar baik yang kedua, bahwa Yesus Kristus Sang Penyembuh dan mau menyembuhkan sakitmu. Datang sama Yesus, Bapak Ibu yang sedang sakit, Yesus mau menyembuhkan sakitmu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, janji Tuhan berlaku sampai hari ini. Jangan kecewa, rencana Tuhan yang terbaik. Tapi pastor, mamaku sembuhnya abadi. Toh sembuh kan? Tapi abadi. Karena manusia, siapapun dia, termasuk orang Kristen, harus berani mengucapkan kata please. Let him go. Mohon relakan dia pergi. Kalau sudah cukup umur atau ada suatu keadaan yang membuat dia tersiksa, biarkan dia pergi untuk menerima kesembuhan abadi. Tapi Tuhan tidak lepaskan. Di sana hidup lebih baik. Hidup ini penting, tapi hidup di sana itu jauh lebih baik. Manusia berdoa, umur Tuhan kasih. Tapi kalau Tuhan jawab umurnya sudah cukup, aku panggil pulang, itu namanya sembuh, sehat total, sehat abadi. Jangan sedih lagi ya. Seperti saya, mamaku udah papa panggil pulang di surga.
Secara manusiawi kita kehilangan, ada kenangan, air mata tumpah. Tapi sebagai orang yang beriman kepada janji Tuhan dan Alkitab, kita harus percaya bahwa memang dunia yang sementara, tapi hidup yang kekal ada di surga. Katane wong Jawa, urip numpang ngombe. Hidup ini hanya numpang minum. Kalaupun kita bisa menikmati hidup hari ini, syukuri, sekalipun singkat, tapi kita pernah merasakannya. Janji Tuhan yang ketiga, Bapak Ibu terkasih, atau kabar baik buat setiap saudara-saudara, ya. Tuhan mau memberikan kita kelimpahan. Yang pertama, hidup yang kekal, kabar baik luar biasa banget. Yang kedua, kesembuhan. Yang ketiga, hidup yang berkelimpahan. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Ketika ramai-ramai, Yohanes 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Ketika ramai-ramai, Yohanes pasal 10 ayat 10 sampai 11. Maka saudara akan mendengarkan ayat-ayat ini. Selamat mendengarkan. Yohanes 10 ayat 10 sampai 11. Ada tertulis, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang, supaya mereka sekalian mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wow, keren sekali. Jadi janji Tuhan buat kamu, yang pertama, hidup yang kekal. Yang kedua, kesembuhan. Yang ketiga, kelimpahan. Percayalah, yang ngomong ini, saya ini masih hidup. Dan saya menjadi saksi bagaimana janji Tuhan ketika kita mengimani dan Tuhan kasih, itu betul-betul kelimpahan. Kita bisa melimpah syukur, melimpah berkat, melimpah sehat, melimpah kebahagiaan, melimpah berbagi kepada sesama. Hidup dalam kelimpahan bukan bicara nominal, harta atau uang, tapi bagaimana kita syukuri apa yang ada. Rahmat Tuhan menyertai, maka orang-orang seperti itu, saya alami, saya jadi saksi, tidak akan mengalami namanya kekurangan. Ketika orang-orang sedang resesi, orang-orang yang hidup dalam Tuhan dan beriman kepadanya, Tuhan bilang, engkau akan mengalami kelimpahan. Sekalipun orang resesi, orang benar dalam Yesus, janji firman dia hidupin, tetap akan resepsi. Ini janji Tuhan yang ketiga yang saya bisa bagikan kepada saudara, dan saya menghidupinya, dan saya mengalaminya, dan saya membagikan ini, dan kiranya saudara juga bisa mengalami hidup dalam kelimpahan. Mau melayani, ada berkatnya. Mau berbagi, ada berkatnya. Mau saudara kuliahin anak, ada berkatnya. Mau saudara-saudara bangun usaha untuk pekerjaanmu, ada berkatnya. Intinya apa yang kau kerjakan yang baik, ada berkatnya. Kelimpahan tidak kurang. Main judi, nggak ada modalnya. Ya, tipu-tipu, nggak ada berkatnya. Tapi kalau saudara mau hidup benar, ada berkatnya. Syukur sama Tuhan,
kemarin kita bisa membagi kepada ribuan orang-orang, ratusan keluarga-keluarga, ya, bantuan kasih, ya, itu adalah kado-kado Pastor Andy, baik saya memberikan maupun yang saya terima kado-kado dari orang berupa beras, saya salurkan semua kemarin. Ya, puji Tuhan, ada begitu banyak ratusan ribuan senyuman yang saya dapatkan, bahagia, senang. Gimana nggak senang? Bagi orang sakit, saya doakan itu jadi beras kesembuhan. Bagi orang yang kekurangan, saya doakan jadi beras berkat. Sebelum dia itu beras habis, dia udah dapat pekerjaan. Dia udah dapat, ya, berkat untuk melanjutkan hidupnya. Saya punya kerinduan melayani Tuhan sampai Tuhan panggil saya tinggalkan dunia fana ini. Saya akan mendoakan dan memberkati. Saya akan melayani dan memberi. Doakan Pastor Andy sehat selalu dan tetap hati ini tulus dalam melayani. Jangan ada motivasi terselubung, karena di mana ada ketulusan, di situ kebenaran akan bersinar. Karena hari-hari ini saya percaya Tuhan akan memakai orang-orang biasa tapi tulus. Zaman dulu kita tahu bahwa kadang-kadang ilmu orang itu justru menjadikan dia terlalu kritis, bahasanya Abu Nawas culas gitu ya. Tuhan akan pakai di akhir zaman ini. Saya melihat sendiri, saya menyaksikan orang-orang biasa. Nah, orang-orang pintar kalau nggak jaga hati bisa iri dengki nih. Tuhan akan pakai di akhir zaman ini orang-orang biasa yang hatinya tulus. Kalau orang biasa yang hatinya tulus, Tuhan bisa pakai sedemikian rupa. Wah, Bapa di surga itu dialah yang sangat kreatif ya. Apalagi saudara-saudara yang pintar, semestinya lebih luar biasa. Tapi kadang-kadang kepintaran itulah yang menghalangi kita untuk beriman seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dihambat oleh logika dan akademis. Tapi orang-orang biasa seperti rasul-rasul, seperti nelayan Petrus, orang-orang biasa, tapi hatinya terbakar untuk menyatakan kabar kepada setiap orang tentang kerajaan surga. Tuhan pakai. Apa buktinya orang pintar kalau tulus Tuhan bisa pakai lebih luar biasa? Jelas, Rasul Paulus. Karena dia modal pintar, ada akademisnya. Dia murid dari Gamaliel di zaman itu yang paling terpandang pendidikannya. Cerdas, hikmatnya. Sehingga karena pintar, tulus, Asia sampai Indonesia bisa masuk berita Injil. Kalau Petrus ya dipakai di seputar area sana saja, tidak jauh-jauh. Ya, Andi Simon ini tidak pintar, mungkin seperti Petrus, gak ada sekolah tinggi, nelayan, saya orang rusak. Tuhan pakai ya di Balikpapan aja begini. Gak apa-apa, saya syukurin. Tapi coba saudara yang sekolah tinggi, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa, jago gitu, tulus, wah Tuhan pakai keliling dunia. Kalau Pastor Randy diundang ke luar negeri, bahasa apa? Inggris, gak bisa. Karena saya cetek, nggak bisa apa-apa. Jadi Tuhan pakai ya di Balikpapan saja. Saya setia aja, syukurin aja, tetap tulus aja, nggak boleh iri. Ada hamba Tuhan yang bisa berbahasa Mandarin, bahasa Inggris. Sebut saja salah satu hamba Tuhan yang
luar biasa. Pastor Philip Mantopa, wah beliau hebat, keren sekali. Fasih Inggris, fasih Mandarin, apalagi itu ya, karunia-karunia hebat. Tuhan pakai bangsa-bangsa. Saya mendoakan beliau, terus Tuhan sinari dengan kemuliaan-Mu sehingga jutaan jiwa-jiwa datang. Sorga itu menjadi penuh dengan jiwa-jiwa diselamatkan oleh berita Injil anak-Mu ini. Kalau saya di Balikpapan saja, karena saya mau diundang keluar, gak bisa bahasa Inggris, gak bisa bahasa Mandarin. Kalau bahasa Mandarin bisa, ni pucu tahu, oh I need you ya. Yang penting tulus, Tuhan akan pakai kita dengan porsi masing-masing. Saya sadar diri kok bahwa pelayananku ini adalah pelayanan hanya untuk sebagai pendamping. Saya bukan sebagai punya karunia pelayanan utama. Maka saya tidak boleh sampai giur ambisi. Bapak Ibu terkasih, kiranya firman ini menjadi berkat bagi setiap kita. Yesus datang memberikan hidup yang kekal, Yesus datang menyembuhkan, Yesus datang memberikan kita kelimpahan. Dan waktu nanti kita tinggalkan dunia ini, kita akan kembali kepadanya, gembala sejati kita, orang percaya. Yohanes 10 ayat 11 ada tertulis, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nanti karena kita adalah milik Kristus, waktu kita tinggalkan dunia yang fana ini, kita akan kembali kepada gembala sejati. Hiduplah untuk Tuhan Yesus, mati adalah keuntungan. Tuhan Yesus memberkati, masuk di hari yang baru, tubuh yang diberkati, dan hidup dengan janji Tuhan, dan jadilah pelaku firman Tuhan Yesus yang setia. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget nih buat firman yang boleh kami baca, serta sharing yang boleh tersampaikan, apa yang disampaikan boleh kiranya jadi berkat bagi setiap pemirsa, Bapak Ibu, Oma, Opa, Opung, Tulang, ya, Indo-Indo, Ambe-Ambe, Sambaine, ya, Sang Mane, dan semua Cece Koko yang terkasih dimanapun berada, firman ini masuk di hati, dan oleh pertolongan Roh Kudus setiap kami diubahkan. Dalam nama Yesus setiap orang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus mereka sedang galau, sedang capek, sedang tertekan, dilepaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Puji dan syukur, terima kasih buat sabda firman-Mu yang hidup. Kami sungguh bersyukur karena ini sudah menjadi makanan rohani yang terbaik bagi setiap kami. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami syukuri, kami aminkan firman ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, air dan minyak saya akan memberkati. Kalau saudara-saudara mau ikut, silahkan. Bisa pegang air minum dan minyak, angkatlah seperti ini, dan saya akan mohonkan berkat Tuhan. Diberkatilah air minum dan minyak di tangan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jiwa yang meminum air berkat ini ataupun mengoleskan minyak ini, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selalu dan selalu saya alami sensasi. Seperti sekarang saya berdoa, pegang
botol air dan botol minyak ini, sensasi itu nyata. Urapan Tuhan mengalir dalam doa orang benar itu bisa dirasakan. Selamat menikmati air berkat ini, dan yang sakit-sakit, sehatlah, sembuhlah karena kasih Tuhan Yesus. Benar-benar ini ya, healing water membawa manfaat loh buat kesehatan banyak orang. Secara pribadi saya, gimana nggak segar tiap pagi minum healing water? Gimana nggak cerah wajah itu? Karena ini adalah air berkat. Jangan dikultuskannya air minummu sendiri, ucapan berkat yang engkau sampaikan dalam nama Yesus, itu yang menjadikan air ini air berkat. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. 10 tahun TikTok ada gangguan, saya sebentar cek dulu apakah bisa kembali. Harap bisa kembali. Iya. Mari, sudah jam 7, Pastor akan naikkan doa berkat. Saudara terima berkat. Setelah ini yang mau kerja ke pasar, sekolah, silakan turun dari live ini. Yang masih ada waktu, nanti saudara saya akan perdengarkan kesaksian-kesaksian bagaimana kesembuhan, mujizat, pertolongan Tuhan terjadi lewat doa-doa yang terjadi di hari-hari sebelumnya. Mari Bapak Ibu terkasih, angkatlah dua tanganmu dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, kesehatan, kelimpahan, hidup yang kekal yang Tuhan sudah janjikan bagi setiap kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saling dukung dalam doa ya. Sehat selalu. Tuhan memberkati. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, dan sertai, janji sertai kita sampai selama-lamanya. Bless you all, dadah semuanya, yeay, dan kiss bye. Lama amat, ulang. Dor. Dadah. Bless you. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.
Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.